Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiru wa nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa al Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa al Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Itulah syukur yang benar, dan setiap pelakunya pasti akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jemaah, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Hasyr. Insyaallah pagi ini kita kaji ayat nomor 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jemaah, ayat nomor 10 Allah menjelaskan bagaimana kita umat Islam satu dengan yang lain, bagaimana Allah menjelaskan sebelumnya adanya kaum Muhajirin dan Ansor yang saling menolong, bahkan sampai mereka ini beranggapan kaum Ansor dan Muhajirin ini seolah-olah saudara kandung, karena memang urusan sesama orang yang seiman digambarkan Allah yang tadi kalau kita mendengar imam membaca pada waktu sholat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwatun, seperti saudara kandung. Maka ayat nomor 10 ini Allah menjelaskan dan mengajarkan pada kita semuanya yang saat itu mereka yang tidak tergolong kaum Ansor dan kaum Muhajirin, karena datang mereka, adanya mereka setelah kaum Ansor dan Muhajirin. Itulah yang Allah jelaskan, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang mim ba'dihim setelah mereka kaum Muhajirin dan Ansor, yaquluna, mereka berkata dan mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara-saudara kami
yang mereka itu telah mendahului kami yang beriman, yaitu termasuk yang disebutkan ini golongan muhajirin dan kaum ansor. Karena yang mengatakan ini adalah alladzina ja'u mim ba'dihim, yaitu mereka yang datang sesudah mereka. Pengertian semimba dihim sesudah mereka ini sesudah kaum muhajirin dan kaum ansor. Keberadaan mereka saat itu juga berada di Madinah. Sebab setelah Nabi diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka sampai wafatnya Nabi tetap berada di Madinah. Maka muslimin yang datang sesudah kaum muhajirin dan ansor, mereka tetap mendoakan dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan lana. Lana ini untuk menuju pada diri sendiri orang yang berkata, wali ikhwaninal ladina sabakuna bil iman. Ini yang saat itu terkait dengan golongan-golongan muhajirin dan kaum ansor. Dengan adanya ini menunjukkan sesama umat Islam berdoa saja tidak boleh bakhil. Sebab kadang-kadang kita umat Islam ini berdoa saja bakhil, tidak mau mendoakan saudara kita. Dan ini pernah terjadi, saya mendengar sendiri. Ini masih anak muda, belum menikah, melihat ini lahirianya masing-masing masih muda banget. Dan kebetulan semua masing-masing ini mau melamar pekerjaan. Dan saya melihat sendiri karena waktu itu sama-sama naik angkot. Pemuda satu duduk lama berdampingan dengan saya dalam satu angkot itu. Akhirnya angkot ini berhenti, ada pemuda naik. Ternyata ini sudah kenalan lama mungkin. Ya namanya anak Surabaya mesti kata yang umum diucapkan ya salam Surabaya biasanya. Kalau mereka tidak dibiasakan di dalam lingkungan agama di rumahnya, tetap salam Surabaya menjadi andalan. Akhirnya sama geblok-geblokan gitu ya. Terus menanyakan yang baru masuk, apa nang ndi kon? Ngelamar pekerjaan. Aku yo podo. Kata yang duduk lama dengan saya, dongakno yo aku keterima. Wah ini jawabannya yang enggak enak, bahasa kasar Surabaya. Ngerasakno ndongakno raimu ya. Aku ngelamar ping 5 gak diterima. Lah nek aku ndongakno kon diterima aku enggak, lak kecut aku. Nah ini. Dongo aja sama-sama bakhil sekarang ini. Enggak harta tok bakhil sekarang umat. Sak dongone bakhil pisan. Enggak mau mendoakan saudaranya. Padahal ayat yang kita kaji ini Allah mengajarkan bagaimana hubungan umat Islam satu dengan yang lain. Dikisahkan dalam hal ini umat Islam yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor, Allah menjelaskan bahwa mereka itu karena terikat dalam kaitan persaudaraan seiman seagama, berdoanya tidak untuk dirinya sendiri. Mereka berdoa, ighfir lana ya Allah, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami.
Tentunya bicara seperti ini ada tambahannya alladzina sabaquna bil iman, yaitu yang telah dahulu mendahului kami ya Allah, yang mereka itu dahulu beriman, yaitu golongan muhajirin dan golongan ansor. Apakah kalau kita tidak termasuk golongan muhajirin dan ansor tidak boleh mendoakan seperti itu? Boleh. Ayat ini menjelaskan kejadian saat itu adalah golongan muhajirin dan ansor dan orang Islam sesudah mereka. Allah mengabadikan dalam ayatnya ini supaya kita orang akhir zaman ini sama-sama kalau berdoa, janganlah kita mendoakan diri kita saja. Sebab mendoakan orang lain ini kembalinya sesungguhnya bukan pada orang itu. Kembalinya pada kita sendiri, meskipun ada kaitannya dengan orang yang kita doakan itu menjadi baik. Tapi kita yang mendoakan itu akan diberi Allah kebaikan yang sama. Inilah yang tidak pernah dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Seolah-olah kalau mendoakan orang lain yang enak, kita nggak enak. Lah ini keliru sebagaimana tadi yang saya ceritakan. Dan itu sungguh terjadi. Sampai jawabannya seperti itu karena sudah bahasa Surabayaan kasar anak muda, yaitu wah, aku ngelamar pekerjaan penglimo gak diterima, lah nek kontak dongakno kon diterima. Aku enggak, lah kecut aku lah ini. Inilah anggapan seolah-olah kalau mendoakan orang lain seperti itu terus kita enggak dapat apa-apa. Hati-hati. Orang yang mendoakan orang lain dengan doa yang baik, kembalinya doa itu pada orang yang mendoakan. Sebaliknya, kalau kita umpamanya di kampung itu ada orang jahat, semua orang dijahati, akhirnya orang yang dizolimi, dijahati itu berdoa, kok gak mati-mati yo wong itu. Semuanya doakan mati. Iya kalau diterima Allah doanya terus nang mati orang itu. Kalau enggak, akhirnya tetap berbuat jahat terus. Jangan-jangan kita yang mati dulu nantinya karena ngenes dijahati terus. Seandainya orang seperti itu kita doakan, ya Allah, orang seperti itu mudah-mudahan bisa kembali pada jalanmu, berbuat baik. Kalau doa yang baik ini dan dia tetap jahat, kan Allah mengambil keputusan sendiri. Kalau kita mendoakan orang itu jahat, orang itu jelek, jangan-jangan doa yang jelek itu kembali pada diri kita sendirilah. Ini yang na'udzubillah. Sebab pengaruh-pengaruh bisikan syaitan itu kapan saja kita pasti mampu. Syaitan akan membisikkan pada kita pada saat kita lupa kepada Allah. Sebab selamanya kita untuk mengingat Allah ini sukar dan sulit sekali. Itulah yang sudah menjadi jaminan Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati itu bisa tentram. Dan orang yang senantiasa mendoakan saudaranya sesama muslim doa yang baik, maka kebaikan itu akan kembali pada yang berdoa. Itulah hakikatnya. Meskipun bisa terjadi pada orang yang didoakan. Jemaah, kemudian ini ada sebagian ulama dahulu termasuk juga sahabat Nabi Ibnu Abi Laila mengatakan pembagian manusia saat itu dan juga mungkin hingga sekarang masih berlaku,
An-nasu ala salasi manazil. Manusia itu ada 3 kedudukannya. Al-muhajirin walladzina tabawwa'ud dara wal iman walladzina ja'u min ba'dihim fajtada alla tahruja min hadil manazil. Yaitu pertama, manusia itu satu kelompok al-muhajirin. Yang kedua yaitu alladzina tabawwa'ud dara wal iman, yang disebut golongan Ansor. Yang ketiga yaitu mereka yang datang sesudah muhajirin dan Ansor. Dan mudah-mudahan kita ini bisa termasuk di antara salah satu dari 3. Jangan sampai kita lepas dari itu. Sebab kelompok 3 ini tergolong kelompok yang insya Allah besok itu akan dimasukkan Allah surga. Baik muhajirin Ansor atau yang datang sesudah muhajirin dan Ansor, tapi senantiasa mengikuti jejak-jejak mereka dan seraya berdoa untuk dirinya dan mereka. Maka 3 kelompok ini menurut apa yang mereka lakukan dan menurut Ibnu Abi Layla ini tergolong orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya 3 kelompok ini jelas tergolong orang-orang muhsinin, orang yang dianggap Allah baik. Dan kita berusaha keras jangan sampai kita keluar dari 3 golongan itu. Sebab kalau kita keluar dari 3 golongan itu berarti kita nantinya jangan-jangan dianggap sebagai orang yang rugi. Karena mereka yang keluar dari 3 itu insya Allah termasuk golongan minal khasirin. Itulah yang Nabi pernah mengatakan, ada orang itu di akhirat tergolong muflis. Muflis niku bahasa Indonesianya bangkrut. Dan sahabat saat itu ditanya Nabi, tahukah kamu manil muflis, siapa yang disebut muflis? Sahabat saat itu insya Allah sama dengan jawaban kita sekarang ini. Orang yang tidak punya uang ya Rasul. Orang yang usahanya bangkrut ya Rasul. Ya, itu di dunia. Tapi yang dimaksud muflis di sini adalah orang yang bangkrut besok di akhirat. Siapa mereka ya Rasul? Yaitu orang yang di dunianya ini lahirianya beribadah kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan mengaku beragama Islam. Tapi di akhirat tergolong orang yang rugi dan masuk neraka. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dirusak sendiri oleh pelaku-pelakunya. Itulah yang dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ma'un yang sudah kita hafal semuanya. Yang merusak itu diantaranya adalah sahun, yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang banyak terjadi pada kita umat Islam biasanya yang riya ini. Karena riya ini bisa menjangkit pada setiap hati orang Islam di dalam berbuat amalan. Baik itu ibadah yang tersebut dalam rukun Islam yang 5, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan perintah Allah hablum minan nas. Kalau didasari dengan riya, maka seluruh nilai ibadahnya hangus dan
mereka itu tergolong orang-orang yang rugi. Seandainya ikhlas, tidak riya, tapi masih ada perbuatan-perbuatan yang dianggap Allah perbuatan yang musyrik, yang syirik, yang menyekutukan Allah, maka orang seperti ini pun juga tergolong orang yang bangkrut atau orang yang muflis. Jemaah, dengan keterangan doa seperti itu menunjukkan itulah hakikatnya umat yang mengaku beragama Islam dan sebagai pengikut Nabi Muhammad. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, dan janganlah Engkau jadikan pada hati kami ya Allah ada sifat ghil. Ghil itu dengki, iri, hasud. Lil ladzina amanu, sesama orang yang beriman. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak umat yang mengaku beragama Islam satu dengan yang lain muncul sifat dengki, iri. Hanya gara-gara kedudukan, pangkat, jabatan, ataupun harta benda. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan baik keduanya nanti diancam Allah neraka. Karena masing-masing terjebak dalam sengketa yang muncul dari sifat iri dengki, dan yang satu membalasnya juga yang sama, akhirnya menyalahi aturan Allah kedua-duanya. Itulah yang mereka kelak tidak akan dimasukkan Allah surga. Itu termasuk juga bagian orang yang besok bangkrut, beribadah di dunia tapi tidak mendapatkan nilai ibadah, karena masih ada sifat ghillun, dengki, iri, hasud pada saudaranya sendiri sesama agama Islam. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang berbahagia, yang benar-benar orang jauh dari sifat dengki, kerjasama sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat nomor 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu di dalam urusan al-birru, kebajikan, wat taqwa, dan sifat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam urusan ismun, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Tapi kenyataannya sekarang di Indonesia ini kita sudah mendengar bersama dan bukan rahasia, mereka mulai dari pimpinan tertinggi mengatakan urusan kebajikan, urusan ibadah, urusan takwa, urusan agama itu urusan pribadi. Padahal Allah perintahkan kita di dalam urusan ibadah itu harus gotong royong, harus kerjasama, tolong menolong. Tapi kata semua umat Islam kebanyakan, mulai dari pimpinan yang tertinggi mengatakan urusan agama, urusan kebajikan, urusan takwa itu urusan pribadi kita masing-masing. Islam dengan cara Islamnya, agama lain dengan cara mereka. Inilah yang tidak pernah mereka membicarakan mengikuti perintah Allah. Akhirnya kalau dianggap urusan kebajikan, urusan takwa, urusan ibadah, urusan pribadi, masing-masing sesama umat Islam muncul sifat ghillun, dengki, iri. Kalau sudah demikian, kapan bisa mendapatkan pertolongan Allah yang kita disuruh kerjasama, gotong royong, tolong menolong dalam menegakkan agama Allah? Tapi dianggapnya kebanyakan orang Islam mengatakan bahwa urusan agama urusan pribadi.
Akhirnya banyak orang Islam yang kerjasama dengan orang kafir, yang diantem, yang dikerjakan adalah saudara sesama muslim, gontok-gontokan dengan mereka. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan keterangan ini menunjukkannya bahwasanya sesama Islam itu tidak ada rasa dengki iri. Akhirnya kita baku hantam gontok-gontokan sesama muslim, dan kita tidak pernah prinsip menegakkan satu kekuatan, yaitu memperjuangkan agama Allah. Padahal itu yang diperintahkan Allah. Sampai Nabi memberikan contoh seperti itu, dan Nabi diakui oleh dunia bahwa apa yang dilakukan Nabi ini merupakan uswatun hasanah. Bahkan itu menjadi ketetapan Allah di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu suatu suri toladan percontohan yang baik. Surat Al-Ahzab insyaallah ayatnya 21. Dengan ketetapan itu, dan semua umat Islam sudah mengakui, dengan bukti setiap kelahiran Nabi diadakan peringatan, tapi kebanyakan setelah peringatan selesai, wassalam. Tidak pernah dicontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Karena beranggapan Nabi hanya memberikan contoh dalam urusan-urusan agama, dan urusan kehidupan dunia Nabi menyerahkan kepada kita. Itulah yang sering dipakai dasar antum a'lamu bi umuri dunyakum. Padahal yang dimaksud Nabi bukan mengatur dunia ini diserahkan Nabi pada kita masing-masing, tidak. Antum a'lamu bi umuri dunyakum itu adalah saat itu Nabi memberitahu petani-petani kurma. Yang dengan petunjuk Nabi, nasihat Nabi, karena petani itu berat melakukannya, Nabi merasa kasihan. Nabi sampaikan pada petani itu, Pak Tani kurma, kalau sudah kamu tanam ya serahkan pada Allah, tinggal kamu berdoa. Akhirnya waktu panen hasilnya kurang memuaskan. Bahasa sekarang Nabi didemo petani kurma. Nabi, kami petani kurma mengikuti petunjukmu Nabi, mengikuti nasihatmu Nabi, kami lakukan. Akhirnya hasilnya kurang memuaskan Nabi. Oleh karena itulah Nabi terus mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu semuanya lebih tahu urusan duniamu. Dalam pengertian ini, bagaimana menanam kurma sampai bisa mendapatkan hasil yang banyak. Nabi menyerahkan kepada petani. Karena Nabi tidak punya ilmu tentang bagaimana teknik pertanian. Kalau hadis ini dikembang luaskan hingga akhir zaman ini, urusan teknologi, urusan teknik, Nabi menyerahkan kepada manusia dengan ahlinya masing-masing. Dan masalah agama, kata Nabi, wa amma fi amriddin fa'alayya. Kalau urusan agama itu kepadaku lah, inilah yang akhirnya adanya dikotomi antara dunia dan agama, kehidupan dan agama. Itu salah memahami. Maksud Nabi, kalau kamu sudah panen, maka panenan itu diatur agama, bagaimana mengeluarkan zakatnya. Sama dengan kita membangun masjid. Urusan bangunan mungkin kalau saat itu Nabi menangi kita atau kita menangi Nabi, maka kita dibiarkan Nabi. Mungkin antum a'lamu bi umuri dunyakum.
terserah kamu bangun masjid bagaimana tata caramu. Tapi masuk masjid diatur agama. Keluar masjid diatur agama. Bagaimana kita masuk masjid sebelum sholat fardu? Ada istilahnya sholat tahiyatul masjid. Itu semuanya aturan kehidupan yang kembali pada agama. Dan tidak hanya di masjid, masuk pasar pun Nabi juga perintahkan berdoa. Hatta masuk WC pun diatur oleh agama. Inilah yang sesungguhnya kata Nabi, urusan agama kembali pada aku, bagaimana mengamalkan agama itu. Tapi sekarang tidak demikian, dianggapnya tidak ada kaitannya agama dengan urusan dunia. Quran tidak ada kaitannya dengan urusan kemanusiaan. Agama tidak ada kaitannya dengan urusan politik dan negara. Inilah kekeliruan memahami hadis Nabi tadi. Jamaah, dengan demikian yang terjadi sekarang ini karena salah memahami agama, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, ya Allah janganlah kami jadikan ada pada hati kami ini sifat dengki iri untuk orang-orang yang beriman. Yang terjadi sekarang banyak yang saling benci, membenci sesama muslim. Jegal menjegal, hanya kaitannya urusan jabatan sesaat saja. Urusan dunia yang jauh lebih murah dibanding apa yang di sisi Allah. Itulah di ayat lain Allah ingatkan, kamu masih memberati urusan dunia. Itulah surat Al-A'la. Bal tu'sirunal hayatat dunya. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti agama itu hanya untuk akhirat saja. Agama itu mengatur urusan dunia yang nanti di akhirat pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Itulah mereka yang berhasil hidupnya. Karena dimasukkan Allah surga Jannatun Naim. Itulah yang di akhir ayat 10. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang betul-betul maha belas kasihan, maha penyayang terhadap hamba-hamba, manusia-manusia semuanya. Cuman yang disayangi Allah enggak tahu diri. Yang disayangi Allah tidak mau. Itulah kesalahan manusia sendiri di hadapan Allah. Allah tidak pernah ada dolim, kejam kepada hambanya. Allah tidak pernah jahat, menganiaya hambanya, tidak. Kalau ada manusia masuk neraka itu sebab kesalahannya sendiri. Dari awal mulanya memilih kebenaran yang keliru. Sebab yang benar hanyalah agama Allah, yang benar hanyalah yang diperintahkan Allah, yaitu melalui Rasul yang diutus Allah. Jamaah, dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya doa-doa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Hasr ayat 10 ini harus kita ikuti dengan perbuatan amalia kita. Jangan sampai kita berdoa tapi masih gontok-gontokan iri dengki sesama saudara kita muslim. Kalau itu yang kita lakukan, pasti doa kita tidak akan dikabulkan Allah. Itulah, di samping kita berdoa, harus kita upayakan, kita ekspresikan, kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kita gotong royong sesama saudara kita muslim dalam hal kebajikan dan takwa. Itulah yang diperintahkan Allah. Jangan sampai kita gontok-gontokan iri dengki sesama saudara kita muslim.
yang semuanya itu menyebabkan lemahnya kita sendiri di hadapan orang-orang kafir dan juga di hadapan Allah, yang akhirnya kita tergolong hamba Allah yang rugi, naudzubillah. Mudah-mudahan para jemaah dengan keterangan ini kita mampu mempertahankan kualitas iman dan kita menggalang kekuatan persaudaraan sesama muslim demi tegaknya agama Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang disampaikan, monggo saya berikan waktu. Kalau ada dari doa tadi diajarkan ya, yang harus kita ikuti dalam perbuatan, bukan sekedar doa. Apa yang diperintahkan, jangan sampai ada iri dengki sesama saudara muslim. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon tanya, menata hati supaya ikhlas. Supaya ikhlas. Ikhlas itu kadang-kadang sulit, Ustaz. Ya, betul. Bagaimana cara yang kita dengan katakanlah keadaan yang di sekitar kita seperti sekarang ini. Terima kasih, Ustaz. Sifat ikhlas itu kunci ibadah. Allah menjelaskan orang yang bisa ikhlas hanyalah orang yang tauhid. Jadi orang itu bisa ikhlas kalau upaya tauhidnya diluruskan dulu. Selama tauhidnya tidak benar, orang itu tidak akan ikhlas. Itulah kita wajib belajar. Jadi belajar ini sesungguhnya bukan untuk keilmuan dalam urusan strata keduniaan, mendapatkan uang dan pangkat. Justru bukan itu yang pertama kali dan yang prinsip. Supaya kita benar ikhlas hidup ini. Tukang sapu yang ikhlas bisa masuk surga dibanding raja yang muslim tapi yang tidak ikhlas. Padahal jauh, Pak, dalam urusan keduniaan jauh. Tapi di hadapan Allah bisa yang tukang sapu itu dimuliakan Allah, raja itu dihinakan Allah. Makanya pernah terjadi zaman Nabi, ada tukang sapu yang meninggal. Sahabat ditanya, mana si fulan biasanya nyapu kok tidak nyapu? Sudah meninggal ya Rasul. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Apa kamu anggap tukang sapu terus kamu tidak memberitahu aku? Sebetulnya sudah kami beritahukan Rasul, dalam pengertian saya datang ke rumahmu Rasul, tapi waktu itu kamu tidur siang. Nah, namanya kalau tidur siang itu dalam bahasa Arab qailulah. Ada qola dengan qola yang lain artinya jauh berbeda. Qala Muhammadun fin nahar berarti Muhammad tidur siang. Qala Muhammad li Ahmad, Muhammad berkata kepada Ahmad, berkata, qala sama-sama qala loh ya. Ini kalau bahasa Arab nih kalau nggak dipahami sungguh bisa keliru maknanya nanti. Akhirnya sahabat tidak berani membangunkan, pulang sampai dimakamkan orang yang mati tadi, padahal jabatannya tukang sapu masjid. Pengertian bahasa sekarang demikian. Itu akhirnya Rasul menyampaikan kembali, tunjukkan aku ke kuburnya. Akhirnya Rasul ditunjukkan ke kuburnya dan Rasul sholat di kuburnya saat itu. Yang dimaksud sholat jenazah. Itulah yang menjadi dasar ada istilah sholat ghaib.
karena mayatnya sudah dikubur. Kalau kita nyolat jenazah, jenazah di depan kita ini bukan sholat gaib. Karena jenazahnya ada di depan kita. Jadi ikhlas itu Pak, erat kaitannya dengan tauhid. Kalau orang itu tidak tauhid, selama hidupnya tidak akan ikhlas. Nah, tauhid itu bagaimana pengertiannya? Allah gambarkan dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Sekaligus nanti di situ bisa ikhlas. Ketemu Pak, tolong Pak dibaca Pak. Nanti kalau saya baca dikira pendapat saya itu pakai mic nih, monggo kersane mireng BE. Yang di rumah bisa mendengar. 162 163. Qul 2 kali. Tadi kan bisa Pak, 2 kali. Sudah. Ya, monggo. Tanpa mic. Ya. 163-nya. Ya, betul. Itulah yang bisa ikhlas itu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tentunya semuanya ini harus dicari dasar-dasar yang lain untuk sebagai pijakan kita beramal di dunia ini. Selama kita meninggalkan ayat-ayat Allah, dasar yang benar dari Rasul, insya Allah kita tidak bisa ikhlas. Jadi pertama harus meluruskan tauhid dulu, bahwa kita meyakini agama itu bukan urusan pribadi. Kalau kita sudah mengatakan agama urusan pribadi, berarti keyakinan kita, ketauhidan kita belum sempurna. Kalau sudah ketauhidannya belum sempurna Bapak, di akhirat besok ditolak Allah. Meskipun mengatakan dirinya, ya Allah saya semuanya ikhlas karena kamu. Keliru. Nyatanya hatimu tidak demikian. Wong kamu saja meyakini agama urusan pribadi. Nah itu bisa langsung. Hati-hati, mulai dari sini perlu kita harus hati-hati. Islam bukan hanya untuk orang Islam, ini yang harus kita luruskan dulu tauhid seperti ini. Selama ini banyak orang mengatakan Islam hanya untuk orang Islam. Itu berarti tauhidnya belum benar. Kalau seseorang tauhidnya belum benar menurut Allah, amal ibadahnya ditolak. Karena tauhid itu lawan katanya adalah musyrik. Ampun, bisa difahami Bapak. Jadi tauhidnya harus dibenahi dulu kalau ingin ikhlas. Kalau tauhidnya belum benar, contoh misalnya, orang ibadah tekun haji tiap tahun, tapi setiap malam Jumat legi ke Gunung Kawi. Biarpun ngomong ikhlas ya nggak diterima. Karena seperti itu sudah musyrik. Minta rezekinya ke Gunung Kawi. Meskipun ngomong saya itu ikhlas, oh nggak diterima Allah. Sudah musyrik dia itu. Orang musyrik itu tauhidnya tidak benar. Yang bisa ikhlas hanyalah orang tauhid. Oleh karena itu kalau Bapak membaca surat Al-Ikhlas, apa kandungan ayat 1 sampai terakhir? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bab tauhid
sebutannya surat Al-Ikhlas. Ini bisa kita ambil pelajaran, orang yang ikhlas itu hanyalah orang yang tauhid pasti. Kalau belum benar tauhidnya, belum ikhlas menurut Allah. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan dengan keterangan ini, meskipun satu pertanyaan, tapi ini untuk kita semuanya. Karena kunci ibadah adalah ikhlas. Dan orang yang ikhlas hanyalah orang yang tauhid. Itulah yang dikatakan Allah, illalladzina amanu, yang tauhid, wa amilus solihat. Dan mereka beramal soleh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Seperti pagi ini kita dalam rangka tausiah bil haq dan tausiah bis sabr. Untuk mempertahankan kualitas iman dan amal soleh, kita harus saling berpesan wasiat sesama saudara kita, sesama kita, agar benar-benar berpegang teguh pada yang hak sampai mati kita. Kalau kita tidak berada di jalan yang hak, berarti kita mengikuti yang batil. Orang yang mengikuti yang batil, hati-hati. Diancam Allah, semua apa yang dilakukan akan hangus. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan iman kita yang tauhid, dan kita menjadi hamba-hamba Allah, dapat mendapatkan nilai ibadah amal yang benar-benar diridhoi Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.